Gua nggak yakin Bayangkara pindah, mana mau. Abang benar, bener loh itu. Ini pasti cuma politik aja. Konkret ya. Konkret, MOU tanggal 22 April itu menepis semua keraguan masyarakat Lampung. Ya. 5 tahun ke depan Lampung harus sejajar dengan Jawa. Bahwa nanti launching pemain sekaligus launching Elbara. SMK ini luar biasa Bang. Kalau abang nonton futsal, mereka koreo itu melakukan koreo sudah seperti. Nah itu saya kumpulkan. Ya biar collab sama Asprop. Untuk kita siapkan apapun yang mereka butuhkan. Saya cuma bilang sama mereka, saya butuh suara kamu, jeritan kamu, semangat kamu selama 90 menit. Kemarin Spaso ngobrol sama saya. Begitu dia main fun football yang di Pauman, dia bilang, oh ini ada supporter. Pak Yoga kata dia, saya biasa menang tanpa supporter kata dia. Selamat siang menjelang sore Sobat Lampung Pos. Ketemu lagi dengan kita dari podcast sore hari ini. Jebol jendela ngobrolin sepak bola. Yuk tepuk tangan. Siang hari ini kita kedatangan tamu khusus Ak Lulu yang sudah ada di studio kita. Orang gila bola ini. Orang gila bola ya, gila bola. Orang lama ya ini ya. Yang sekarang ngurusin sepak bola, Bang Yoga Suara, Wakil Ketua Umum Asprov Lampung. Yo, sehat Bang? Sehat. Makasih Bang. Gimana Bang? Mungkin apa ya? Ya ini terkait ini ya Bang ya, kemarin kita kan apa sih kedatangan Bayangkara kita Bang. Iya, ini ceritanya. Cerita ini kan karena masyarakat Lampung ini udah lama lu Bang kan. Dalam haus lu akan lihat tontonan ya. Termasuk saya. Gimana sih Bang itu Bang? Iya. Ya mungkin sedikit lah Bang ceritain ini lo. Gimana sih Bayangkara kok bisa sampai milih Lampung gitu loh Bang? Ya. Apa sih yang di branding Abang buat menarik minat mereka buat ke Lampung gitu loh Bang? Oh siap. Ya jadi awal obrolannya itu saat kita ngobrol kosong dengan Pak Gub. Iya. Waktu itu belum jadi gubernur. Oke. Dia bilang, kita ini udah lama loh nggak ngerasain atmosfer bola kayak PSBL karena dia juga sama seperti saya. Yes. Dia dulu sering cabut sekolah kalau ada pertandingan ya. PSBL makanya dia selalu bilang Yosep Iyai kata dia. Iya. Jadi gimana caranya? Yuk kita sama-sama kata dia cari tim untuk pindah ke Lampung. Awalnya nggak terlalu tinggi mimpinya. Jadi waktu beliau sudah jadi gubernur di penutupan Liga 4 itu, anak-anak bilang, Pak, ayo bawa tim Pak, bawa tim. Akhirnya dia di situ dia telepon Raffi Ahmad, Rans, Dewa ya, Rans. Dia bilang, Vi pindah dong ke Lampung. Oke pindah. Gak lama dari situ degradasi dia. Iya. Waduh kata dia degradasi. Udah kita sama-sama cari solusi lain. Ternyata Allah kasih jalan lain yang lebih baik. Ternyata Bayangkara dengan melalui proses yang nggak terlalu sulit, Bayangkara akhirnya pastikan dia berhome-base di Lampung. Nah ini kabar gembira ya Bang ya. Kabar gembira benar loh. Kabar gembira. Saya Pak Gub selalu bilang, ini benar nggak? Mau? Jangan-jangan. Kata dia. Bro, dikunci aja katanya. Takut ke HP aja. Gimana cara kuncinya? Udah aku bilang. Kita minta sama Allah aja. Kita bilang kan, biar hatinya nggak kekal, dia nggak kemana-mana lagi. Ya cuman itu yang bisa kita lakukan Bang. Karena kita tahu bahwa ada 2 provinsi juga yang menginginkan Bayangkara. Siap juga ya. Dan mereka mengelontorkan dana yang besar untuk menarik Bayangkara itu pindah ke provinsi mereka gitu. Alhamdulillah setelah kunjungan Pak Marji ke Wai Halim, mereka melihat animo yang luar biasa dari penggemar. Yang saya nggak tahu itu penggemar itu dari mana datangnya. Begitu datang saya turun, Pak Marji disambut, welcome Bayangkara FC, selamat datang Pak Marji. Wah kaget, dia bisikin, Pak ini di sini enggak Pak? Ini anak-anak organik aja nih ya. Memang anak-anak alamiah ya. Kok tahu ya? Saya nggak tahu. Akhirnya Pak Marji di stadion pun banyak banget yang minta foto kan. Pak tolong Pak pindahin sini Pak. Ternyata itu mungkin yang menjadi satu catatan hati seorang Sumarji untuk
menetapkan yakin, hatinya ya, dan yakin bahwa ya. Lampung ini Siap, bisa ya. menjadi rumah yang baik buat dia. betul. Karena harus kita akui bahwa Bayangkara di daerah-daerah yang lain mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari supporter lokal. Oh iya. Ya mungkin Bang dengan adanya Bayangkara ini Bang, kan kita juga ini loh, apa kayak tim Liga 1 itu kan punya ini loh Bang, apa kayak usia dininya ya Bang ya. Nah ini Bang terkait dengan usia dini ini kayak kemarin kan di Baruna itu. Ya, dari Eva. pembinaan Asprov sendiri. Jadi itu gini. arahnya gimana Bang? Jadi sesuai dengan komitmen MOU kita bahwa hadirnya Bayangkara ini bukan hanya dia datang sebagai untuk berkandang di sini melaksanakan pertandingan home saja, Ya. tapi pengembangan anak usia dini itu kita masukkan. Pak Gubernur minta bahwa grassroots bawah anak-anak dari usia 10, 12 sampai berjenjang itu Bayangkara harus hadir di dalamnya bersama-sama Asprov, Pemprov dan Bayangkara bersinergi untuk melaksanakan pengembangan anak-anak usia ini. Dibuktikan bahwa Bayangkara dengan Bayangkara baru 22 April MOU ini bulan-bulan Mei sudah ada 3 kegiatan besar. Yes. Yang pertama Bayangkara Days yang mendatangkan Spaso, Sani dan Putu Gede kemarin. Pak Homan ya, Pak Pak Homan Homan kemarin itu anak-anak antusias itu sampai membludak pendaftaran. Kita cuma batasin 100, yang datang 400-an. Dengan catatan nggak pakai HTM itu Bang Nggak ya? ada semua. Dan setelah itu yang kedua yang kemarin ini grassroots Eva ya. 16 Pro Academy ya. Ya, Academy itu 16, luar 18, biasa. 20. Luar biasa gini bahwa itu tidak dipungut biaya. Jadi buat anak-anak yang nggak mampu tapi punya skill, punya kelebihan di cabang olahraga sepak bola ini, mereka punya kesempatan Untuk mengembangkan, untuk menggapai iya. karir ya. Kalau di daerah lain nggak usah saya sebutkan klub-klubnya, itu bayar Bang. Eva itu seperti bisnis. Ya, 25 juta, 30 juta satu anak. mungkin bisa jadi titipan juga ya Bang Ya ya. pasti dong. Saat dia yang penting ini ada, kualitas ada tapi nggak bagus-bagus amat, udah ambil Standar semua. cuma Kalau ini suka makanya. kalau ini enggak. Kemarin juga sama Bang, ada beberapa orang tua yang kawan-kawan saya. Oke. Dia seperti saya titipkan, saya bilang gini, anaknya kualitasnya bagus nggak? Gitu. Kalau kualitas bagus yakin lah pasti masuk. Karena ini murni. Saya bilang bahwa itu tidak bisa saya intervensi. Kenapa? Karena untuk nggak bisa Bang, kalau sepak bola ini titipan beda Bang. Ini karena kita arahnya buat pengembangan ya Bang ya, usia-usia dini ya. Karena kita juga tahu bahwa cikal bakal itu emang dari usia dini ini ya, buat ke jenjang yang lebih tinggi ya Bang. Harus berapa kali kita di Piala Dunia U10 itu Indonesia bisa sampai final. Betul. Kenapa? Berarti ada Proses pembinaan yang salah. Setelah 10 ke senior, berarti hilang Indonesia. Bayangin, kita di Paris, Danone Cup, semua itu kita bisa final. Punya prestasi ditakutkan Indonesia karena anak-anaknya itu punya kualitas individu yang tinggi. Begitu mereka melari ke jenjang lebih tinggi, 16 itu berubah. Karena kalau layu sebelum berkembang gitu Bang. Disiplin diri Bang, disiplinnya. Ya betul. Iya. Disiplin diri. Tapi memang kita dengar juga sih Bang, itu sudah jadi rahasia umum sih. Ini kan sepak bola sudah menjadi bisnis juga yang kadang-kadang untuk objektivitas itu juga kok bisa ya yang ini kayaknya lebih baik yang ini dulu ada yang ini tapi yang terpilih yang ini kan. Mungkin itu yang dijanjikan untuk kali ini benar-benar kita objektif dalam hal mereka tersebut ya Bang. Jadi kita Asprov tidak campur tangan ke dalam itu udah ranah pelatih lah ya atau tim penilainya ya. Memenang mereka semua. Kita hanya menyediakan sarana prasarana apa yang mereka butuhkan. Karena kami juga tidak mau bahwa Bayangkara hadir di sini ada tekanan ketidaknyamanan dari official terkait dengan yang EVA-nya semua. Jadi kita nggak ikut-ikutan di ranah itu gitu loh. Biarkanlah anak-anak yang terpilih merupakan anak-anak yang memang benar-benar terbaik lah ya Bang ya, hasil pilihan yang fair gitu lah. Seperti yang saya kemarin bicarakan dengan Coach Indra Safri bahwa Lampung punya talenta banyak. Ya betul. Cuman satu lagi memang yang menjadi dasar ini karena kita tidak punya sarana prasarana yang baik di tingkat kabupaten atau provinsi. Itu dibuktikan bahwa hari ini kita harus merenov 2 stadion. Oh kayaknya itu bukan renov itu Bang, bangun ulang ya. Bangun ulang. Ini luar biasa. Nah ini Bang, bagi Pemprov sendiri kan Abang barusan bilang bahwa ini harus ada sarana prasarana pendukung nih. Karena Asprov membawakan semua nih se-Lampung ya. Nah ada program juga nggak Bang selain Pak Homan ke Bandara apa
ini ya Wai Halim ya yang dalam renovasi atau dibangun gitu ke daerah-daerah. Gimana Bang? Jadi Pak Gubernur mungkin kemarin bicara bahwa beliau akan menggagas pertemuan dengan 15 kabupaten kota, bupati, wali kota untuk sama-sama bersinergi khususnya untuk rehab stadion, bukan stadion, rehab lapangan yang ada di stadion. Lapangannya aja ya, lapangannya dulu. Jadi iya. dan juga sekarang ini dana desa bisa pakai untuk rehab lapangan. Oh iya. Bisa itu. Jadi yang penting lapangan dulu, nggak usah tribun, nggak usah apa. Lapangannya rumputnya rata, bagus, anak-anak sudah bagus mainnya. Sekarang abang berpikir gini lah, yang simpelnya ya. Lapangan geril-geril Bang. Ya. Betul Bang. Cedera satu, passing Bang. Ya, passing dia nggak bagus, dia passing nggak bisa Bang. Nah begitu dia ketemu lapangan bagus Bang, kaget. Iya. Dia bisa passing, dia lompatin, dia karena ada lapangan dia kata nggak bisa. Nah coba bayangkan kalau di tingkat kampung itu lapangan sudah bagus, sudah rata semua, rumput sudah empuk semua, passing bagus. Begitu masuk ke level provinsi sudah enak Bang, pelatih yang tidak menjadi beban lagi. Betul. Itu yang Sintayong dulu bilang. Indonesia dasar sepak bolanya lemah, passing pemainnya sulit. Itu sekelas timnas Bang. Sekelas timnas passingnya sulit. Apalagi ya kita harus akui bahwa Lampung hari ini di bawah Jawa untuk kualitas anak-anaknya. Tapi saya jamin, saya juga berupaya dengan Pak Gubernur dan ini bayangkan 5 tahun ke depan Lampung harus sejajar dengan Jawa. Bang. Ini memang agak sedikit anomali lah ya, Bang Yoga. Mungkin kita sama-sama main bola juga di saya sering kali ya. Jadi di Kota Bandar Lampung ini ya memang kita akui kualitas lapangan sepak bolanya beberapa memang jauh. Tapi kalau kita agak ke kabupaten sedikit, ke Margodadi, Margolestari malah lebih jauh lebih bagus. Berarti kan maksudnya kalau dia ada orang yang concern untuk memang untuk memelihara ataupun perhatian terhadap lapangan tersebut, sepertinya bisa ya Bang ya. Nah ini yang akan menjadi juga Pak Gubernur sedang mencari solusi. Karena anak-anak seperti kami ini juga ada lapangan Bang. Tadi Wai Halim kita sumbangan untuk main kan Sabtu Minggu. Ini Wai Halim nggak bisa dipakai Liga 1. Pak Homan juga untuk latihan dan lain-lain kan seperti itu. Jadi kita kemana? Mudah-mudahan Pak Gubernur dengan bupati atau wali kota yang lain akan ada solusi anak-anak yang seperti kita ini fan football bisa punya wadah lagi tempat-tempat nongkrong. Karena kita harus akui Bang, saat animo lagi tinggi hari ini lapangan nggak ada. Percuma kita mau apa kita ngapain gitu. Kita itu penggila bola Bang, mungkin beliau juga penggila. Saat habis nonton timnas kita yuk main besok. Kita di lapangan itu kita udah kayak kita pengen ngeliat kayak mereka gitu. Wah, lo kan skillnya nggak ada, Bos. Tapi namanya kita nyari fun, nyari ketawa. Itu, Bang. Nah, Bang sekali lagi ini, Bang, ada juga ini kan sebenarnya tim itu tidak bisa juga berjalan sendiri loh, Bang. Benar. Ya kan? Selain dukungan dari kayak tadi, dari Asropnya, nah ini Bang supporter, Bang. Apa yang kan ada supporter, Bang, itu kan istilahnya kalau ada istilah kan pemain ke-12 loh di lapangan itu. Nah itu apa Bang? Apa arah dari Asprop sendiri untuk supporter itu sendiri? Jadi kemarin saya bentuk belum dideklarasikan, belum di ini, itu namanya ada supporter Elbara. Elbara, Lampung Bayangkara. Nah kemarin kita didahului oleh Kaltim. Polda Kaltim sudah apel besar, apel siaga supporter Bayang Elbara Kaltim. Kita sempat baca juga. Itu luar biasa kan. Klubnya di mana? Tapi kita akan launching Elbara itu bersamaan dengan launching pemain yang memang sudah kita komunikasi dengan Pak Marji, dengan Mas Reza juga manajer bahwa nanti launching pemain sekaligus launching Elbara. Supporter Elbara gitu. Kan ini Bang ada juga kan supporter nih kemarin itu kan. Salah satu kan di satu sisi bisa memberikan dampak positif ya Bang ya. Sangat. Satu juga bisa negatif. Nah, apa sih strategi ini loh? Asprop nge-maintain supporter itu supaya mereka juga bisa berlaku bijak gitu loh saat mendukung Bayangkara. Jadi nanti, itu sudah maraton kami lakukan. Saya selalu mengumpulkan di kantor saya anak-anak supporter itu saya kumpulin semua.
Jadi yang tadinya di Lampung ini punya 7-6 supporter, hari ini gabung Bang. supporter. Ya, Jadi disatuin. ya. Disatuin ya. Jadi Elbara. Nah, baru tadi malam saya kumpulkan supporter SMK. SMK ini luar biasa Bang. Kalau abang nonton betul. futsal, mereka Iya. koreo itu melakukan koreo biasa. sudah seperti. Nah, itu saya kumpulkan. Modal juga itu bang. Iya. Mereka udah punya ini Iya, ya. mereka punya kreativitas tinggi, Iya, betul. tidak punya uang. Iya. Ya, biar collab sama Collab. Asprop Betul. untuk kita siapkan apapun yang mereka butuhkan. Saya cuma bilang sama mereka, saya butuh suara kamu, jeritan kamu, semangat kamu selama 90 menit. Karena janji saya sama Pak Marji, Pak Gub juga janji, kalau abang lihat yang MOU, saya pastikan bahwa kita tidak Jadi akan tuan- berhenti 90 menit Ya. mendukung Yang Bayangkara. aku ingat ini Bang, jadi tuan rumah yang baik. Oh iya. Tapi jadi Rumah yang angker. Itu kan bukan Bang, karena saya ngasih Angkarnya itu ya bang ya. Angkarnya itu yang harus kita ini ya. Itu makanya buktikan. kemarin Spaso ngobrol sama saya. Begitu dia main fun football yang di Pauman, dia bilang, "Oh, ini ada supporter." Pak Yoga kata dia, "Saya biasa menang tanpa supporter." Kata dia. Apalagi Saya ini. biasa menang tanpa supporter, Bang. Jadi kayak kami nonton orkestra, kayak pemain orkestra. Iya. Gol dia diemin. Iya. Nggak ada aura-aura Nggak bisa ada, ini nggak ada, ya. nggak ada. Dan begitu ini mereka bilang, "Wah, kami punya pemain ke-12." Iya, sekarang. betul. Itu yang mereka rasakan selama bertahun-tahun. Dan satu lagi, saya ingin ini yang muncul di media sosial. Iya. Selalu bilang bahwa wah Bayangkara besok pindah lagi. Saya pastikan bahwa kalau kita bisa menjadi rumah yang nyaman untuk Bayangkara, Baik. Bayangkara tidak akan pindah, Pak. Wih, tepuk tangan ini mantap ini ya. Betul. Pak Marji Setuju, bilang, setuju, Bang. Pak Marji bilang, kami tidak akan pindah kalau Lampung menjadi Bisa rumah menjadi yang yang nyaman baik. Iya. untuk kami. Dan itu dibuktikan. Kemarin setiap kunjungan kemana-mana, wah Spaso sampai stres dia minta foto semua, foto gede semua itu. Udah capek dipoto aja deh. Iya, main iya, aja. iya. Makanya kata mereka tidak dapatkan itu di kota lain. Di kota lain nggak usah saya sebutkan daerahnya. Itu ditimpuk bang mesnya. Iya, iya, iya. Tulisannya kalian bukan ini mungkin Bukan ya, kalian milik. bukan milik. Dari Ya, sini, iya, ya. iya, tamu, Gitu ya. tamu. Dan di Lampung itu nggak dia ada. nggak ngeblend dengan Ya. itunya ya Bang ya. Itu makanya supporter ini saya minta jadi supporter yang dewasa. Iya, betul. Jadi Karena mereka- kan punya aturan juga kan Ya. Liga 1 itu kan Ya. cukup ketat juga kan. Ya, makanya tadi malam kita sudah bicara masalah supporter anak-anak SMK ini maunya seperti apa. Kami nggak mau baju kuning. Kami mau seragam kami hitam semua ultras. Oke, iya, itu kan iya, mereka iya, iya. namanya anak SMA bang. Iya. SMK bang Iya, punya masih pengen egonya masih tinggi. tinggi. Oke, Iya. oke sepakat. Tadi pagi saya WA Pak Marji. Pak Marji, tadi malam saya kumpulkan anak-anak SMK. Tapi ada satu kendala Pak, mereka nggak punya uang. Mereka cuma pakai uang terbatas untuk tiket. Ya, ya, ya. Kita bicarakan Mas, kata dia. Seperti timnas hari ini, timnas itu ultras itu gratis Mas. Oke. Iya. oke, Makanya oke, itu yang oke. membedakan. Kalau dulu Ya, yang ya. nonton timnas itu yang punya uang. Betul. Sekarang di belakang gawang Tribun Selatan Ya, itu selatan. karena Utara dia selatan. itu full hitam semua. Makanya koreo muncul, nyanyian nggak Garuda, berhenti ya, ya, ya. itu. Jadi klub juga bukan hanya berorientasi dengan pendapatan, Pendapatan, ya, ya. tapi harus ada juga yang bakar uang. Makanya di supporter ini harus kalau menurut saya harus di free Benar, atau ada atau dengan nominal yang jauh, Yang jauh ya, mungkin dari ada diskon lah ya iya. istilahnya ya. Treatmentnya berbeda lah ya berbeda, Bang. Ah, berbeda ah, ah. gitu loh. Iya, 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 Gitu. Ya kita sekarang gini bang, abang lah kita bertiga, kita beli tiket. Mau tak kita 90 menit nyanyi? Capek Bang. Capek bang. Ya, tapi mereka dengan mereka dapatkan diskon ataupun yang terbaik adalah gratis, mereka nyanyi. Setelah main seminggu mereka nggak ada suara. Iya, iya. Itu Tapi bang kalau bayar. yang fanatik bener mungkin harga berapapun juga Iya, mereka kejar bang. iya. Walaupun mereka harus mati-matian lah ngedukung di Iya, lapangan di iya, stadion gitu iya, loh. iya. Kalau yang fanatik kan. Iya, yang fanatik mereka seperti itu. fanatik biasanya nggak ngelihat ini loh bang, nggak Nah, ngelihat nominal ya. ya. Itu bisa kita lakukan setelah tahun kedua ke tahun ketiga. Persib Bandung mau dia Iya. bayar berapapun tiket, ludes. Ludes. Iya bang. Nah, Tukang beca aja bang, dia sampai hari itu nggak narik beca, udah nongkrong di stadion. itu Saking betul. ya. Saking aku pernah sekali bang ketemu bang, sempat ngobrol. Iya. Kita datang siang, dia tuh udah nongkrong bang di selatan tuh di pojok samping timur. Iya. Dan nongkrong bang. Iya. Gua tanya-tanya, apa kerjaan lu?
tukang beca katanya. Lu hari ini nggak kerja? Enggak. Lu dari jam berapa? Jam 12 siang bang udah nongkrong sendirian panas lu. Nah, itu, main Bang. jam 3:30. Itu makanya kita harus menimbulkan rasa cinta Ya, rasa cinta. masyarakat Lampung Rasa untuk memiliki buat Bayangkara. Bayangkara. Ya betul. Gini, satu di momen ini juga saya ingin menyampaikan untuk tim-tim yang ada di Lampung. Kan banyak yang bilang bahwa bilang bahwa ngapain datengin tim luar? Kita bina yang dari bawah. Ya. Kita harus tahu diri, Bang. Betul. Prosesnya Jauh, Bang. panjang benar. Mungkin saya berpikir 15-20 tahun Belum kita tentu. sulit untuk tim liga. Pertama, masalah duit, Bang. Betul. Liga melewati Liga 4. Liga 4. Juara Liga 4 itu Waduh. butuh berapa puluh miliar Ya. untuk naik ke 3. Naik ke 30 miliar ke dua. 2 miliar. Jadi kita harus berpikir realistis bahwa Betul. biarlah Bayangkara hadir ini sebagai magnet untuk memacu tim-tim yang Tim-tim. ada di bawah, Iya, tim-tim iya. lokal ini untuk bisa Berkembang. seperti Iya. Bayangkara. Jadi trigger lah ya Bang ya. Trigger klub-klub yang ada di Lampung. Bukan kita bahwa Asprop ini Mematikan kok gitu ya. memati- Tidak, bahwa kami hadirkan Bayangkara di sini dengan Pak Gubernur itu bahkan justru bagus untuk ekosistem atmosfer sepak bola yang ada di Lampung. Iya, Motivasi. Hari ini kita punya rumah. Betul. Anak-anak yang selama ini harus kita akui, anak-anak main bola itu untuk apa? Mental camp, Pak. Mantap. Ya, Tarkam ya. Habis, Pak. Nggak ada wadah. Makanya kita Asprop ini kita menggelar liga. Dulu mungkin ada liga Libala. Libala. Ya, Libala. Kita mau ada liga itu lagi. Iya. Jadi anak-anak itu ada wadah. Ada wadah ya. yang betul. main dia reguler Sabtu Minggu, cuma Sabtu Minggu main. Di Liga Karena 1 latihan juga latihan terusnya juga nggak ada ini. nggak ada. nggak Jadi ada satu artinya ya, Bang. satu orang itu harus melaksanakan 30 pertandingan per tahun. Kalau nggak ada Baru dia- wadahnya gimana ya, Bang? Gimana wadahnya? Iya, Tarkam. betul. Ya. Tarkam Nah, kan nggak jauh lah Bang dari Iya aturan yang ini. makanya dari grassroots bawah kita akan ada festival-festival. Nah itu juga tidak bisa kita lakukan Asprop sendiri, harus bantuan dari askap-askap. Serempak kita laksanakan di 15 kabupaten kota. Itu makanya itu kan kita cari solusinya seperti apa, karena balik lagi ke anggaran ya Bang. Betul. Nah mudah-mudahan kabupaten kota punya gubernur yang punya pemimpin yang gila bola seperti gubernur Lampung. Ya, mungkin bisa di ini ya Bang ya, kayak gaya-gaya Bang Indra, Coach Indra Sapri Iya. ya. Kita turun langsung ke bawah. Oh terjun ya. sudah. Kemarin Udah, kita Asprop bisa udah, Bang. Asprop dengan Bayangkara akan mengenalkan Bayangkara kepada masyarakat di 15 kabupaten kota. Mudah-mudahan segala terrealisasi. Jadi kunjungan kita ke daerah-daerah. Langsung kita nyari ke bawah ya kayak Iya. kan model kayak Coach Indra Sapri ya. Seperti itu. Makanya seperti itu keseluruhan akan kita akan adakan yang coaching klinik, Bang. Coaching klinik, Coaching ya. klinik juga harus kita, karena sekarang ini Season D banyak tapi nggak ya. banyak C-nya. Jadi gini, Bang. Pelatih-pelatih di kampung itu nggak berlisensi. Jadi mereka dari mungkin usianya 60, dia ajarkan dari pola yang dulu ya, Pambasta ya, kayak dia lah, kayak dia lah. sekarang tapi kan berbeda hari Ya, ini bahwa Sepak bola udah sepak bola modern ya Bang. nah itu Bang, saat mereka mendapatkan edukasi di dalam satu kelas yang mengajarkan tentang sepak bola modern, prakteknya kan ya, Bang, ya, prakteknya di nanti. lapangan. Orang juga sport science Nah, segala ya, macam Sport science ini. itu harus dilakukan, Bang. itu ya. Ya, itu Benar. Semua itu anak-anak cabang ya, ya, sport science. anak-anak yang 10 tahun yang harus dilakukan. Kenapa? Takutnya dia salah cabur. Betul, cara pilih. Iya. Ternyata dia basket. Iya. Main bola. Dia main bola. Ternyata dia bola. Salah Dia main jurusan. golf ya kan. Nah itu Pak Gup mau deh. Dia mau buat lab. Dia mau buat lab itu. Dia concern bahwa saya sama beliau bermimpi bahwa Lampung bisa menjadi 5 besar Indonesia di PON ya tentunya. Itu barometer kesuksesan suatu daerah kan PON ya Pak. PON, ya, betul. Ya kan. Nah ini juga PR kita. Pak Gup bilang gini, lu jangan sampai nggak lolos PON. Oh, jadi nanti presidennya jadi ngurusin yang ini, Iya. nggak diurusin Iya, gitu ya. itu. Kan kita juga punya sejarah bagus ya, Ya. 81 emas ya Bang ya. di Emas. PON. Makanya kemarin hampir sedikit Allah belum kasih kita. Hampir kita lolos semifinal, kita kalah sama Sumbar itu Ya. 1-0 ya. Jadi PR saya juga Asprop dan Ya. teman-teman Asprop untuk membawa tim ini Oke, Prapon ini lolos ke lolos ke PON. PON. Dah, nanti PON kita mimpi lagi. Benar. Kita bertahap ya Bang. Ya, makanya itu. Makanya ini nggak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus misalnya gini, di kabupaten itu pembinaannya bagus. Kita nggak susah lagi Bang nyari anak-anak. Lampung Tengah kita dapat 3, Timur Iya. kita dapat, di kota kita dapat, Tanggamus kita dapat, lengkap. Itu. Karena
kita ketahui juga bang, udah ini ya kayak mati suri gitu loh sepak bola Lampung itu. Kompetisi nggak ada kayaknya. Ada apa-apa kegiatan kayaknya udah jarang gitu abang, loh. Sekarang gini, abang pindah ke warung, dari warung kelontongan, makan di warteg, sampai di hotel mewah, restoran mewah, selalu ngomongin Bayangkara. Ya. Semua ngomongin Bayangkara. Topiknya itu Topiknya semuanya. Bayangkara. Apalagi sebelum MOU bang. Selalu ngomong gini, gua nggak yakin Bayangkara pindah, mana mau. Ya, Abang bener loh itu. Ini pasti cuma politik aja. Omon-omon. Pasti Pak Gub cuma biar naikin ini dia aja. Iya. Ternyata dibuktikan oleh Gubernur Lampung, Pak Gub, bahwa Konkret ya. konkret MOU tanggal 22 April itu menepis semua keraguan masyarakat Lampung. Ya. Walaupun ngomong itu penuh harap bang. Nggak mungkin Bayangkara pindah ini. Nah, harapannya harus maunya gitu. Dengan ini ya. Ya mungkin selain dari atas kita juga karena usaha keras abang juga mungkin sama semua pihak yang bisa mendatangkan ini kerja keras Gubernur Lampung bang. Saya cuma diperintahkan beliau untuk melobi ke ya ini bang. Mungkin kita udah mau habis nih waktunya. Siap, masih bang ini closingnya bang, himbauan abang sih bang buat ya masyarakat Lampung khususnya dengan kehadiran Bayangkara ini bang di Lampung ini bang. Jadi untuk semua masyarakat Lampung, bahwa hari ini Bayangkara sudah menjadi keluarga baru kita. Sepak bola Lampung. Sepak bola Lampung sudah bangkit. Kita jaga atmosfer kebangkitan itu baik dari usia dini sampai dengan senior yang ada. Dan untuk masyarakat Lampung khususnya penggila bola, mari kita ramaikan jagat sepak bola Lampung ya bang ya. Khususnya setiap pertandingan home dan away, kalau bisa away, kalau home kita penuhi stadion, kita berikan dukungan 90 menit tanpa berhenti untuk tim Bayangkara, sehingga Bayangkara pun merasa bahwa kehadiran mereka di Lampung bukan kehadiran yang tidak diinginkan. Yes. Tapi kehadiran mereka di Lampung memang kita impikan dari lama. Iya. Sepak bola Lampung juga bisa setara. Dan untuk para supporter yang terbentuk di Elbara, kita jaga kondusivitas pertandingan, boleh berteriak asal jangan anarkis ya. Karena kita jaga nama Lampung. Kalau mau bergabung gimana bang itunya? Iya bang, boleh nanti dihubungi ke Asprop nggak apa-apa. Nanti Asprop akan ini jembatan ya. Tapi langsung aja ke IG Elbara. IG Elbara ya bang. Elbara. Gitu. Mungkin tuh kawan-kawan yang mau ini para ini ya fan sepak bola Lampung harus dong. Ikut, Elbara. Member cardnya ada nggak tadi ya? Ada lah. Kalau megang Elbara misalkan 5% makan di sana potongan itu kan bisa jadi bang kerja sama sudah. Oke, itu ada di salah satunya. Tapi presentasinya lagi ditentukan. 10% kalau tidak salah. Jadi member dapat ini 10%. Itu. Oke. Yap, makasih buat Bang Yoga untuk siang hari ini. Siap. Jadi, mungkin nanti kapan kita bisa ngobrol lagi nih Bang. Lagi ya Bang ya. Insya Allah saya akan bawa yang berkompeten. Ya. Entah pemainnya, entah pelatihnya, entah manajernya. Musim depan kan 38 pertandingan bisa kita ulas terus itu setiap pertandingan Elbara itu Bang. Jadi saya berharap juga bahwa itu ikut ambil bagian peran di dalamnya. Sehingga informasi terhadap masyarakat tentang Bayangkara ini selalu hadir dari. Oke bang, kita siap juga bang, kita juga karena ingin juga kita lu bang besarin Bayangkara juga karena ini kan siapa tahu jadi identitas Lampung juga lu bang. Harus dong. Iya, ya makanya itu. Identitas balik lagi itu kostum Bayangkara itu tapis Lampung. Tapis Lampung, Pak Gub minta Pak Gub ya betul. Jadi ada tapis Lampungnya. Ya biar jangan polos bener ya, itu juga salah satu cara untuk membuat ini Lampung ya, ini Lampung kita ini gitu ya. Oh iya, ini Lampung ya. Ini Lampung ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Sobat Jebol. Kita bertemu di episode podcast Jebol selanjutnya. Terima kasih.